Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dalam Sandiwara Radio. Temukan kisah-kisah penuh warna, menggetarkan hati dan syarat makna yang akan mengiringi waktu Anda pada malam ini. Izinkan kami membawa Anda menembus waktu kembali ke sebuah tanah di utara Pulau Sumatera, sebuah tempat yang menyimpan legenda, kisah lama yang terus hidup dari mulut ke mulut, legenda tentang Danau Toba. Inilah kisah seorang pemuda sederhana dan seekor ikan ajaib yang menjelma menjadi perempuan cantik, sebuah janji yang dilanggar, dan murka alam yang menenggelamkan sebuah lembah, menjadikannya danau luas dan indah yang kita kenal hingga kini. Mari kita ikuti bersama legenda Danau Toba. Di sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani. Ia seorang petani yang rajin bekerja, walaupun lahan pertaniannya tidak cukup luas. Ia bisa mencukupi kebutuhannya dari hasil kerjanya yang tidak kenal lelah. Sebenarnya, usianya sudah cukup untuk menikah, tetapi ia tetap memilih hidup untuk sendirian. Di suatu pagi hari yang cerah, petani itu memancing ikan di sungai. Mudah-mudahan hari ini aku mendapat ikan yang besar, gumam petani tersebut dalam hati. Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kailnya terlihat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Petani itu bersorak kegirangan setelah mendapat seekor ikan cukup besar. Ia takjub melihat warna sisi ikan yang indah. Sisi ikan itu berwarna kuning emas kemerah-merahan. Kedua matanya bulat dan menonjol memancarkan kilatan yang menakjubkan. "Tunggu! Aku jangan dimakan. Aku akan bersedia menemanimu jika kau tidak jadi memakanku." Petani tersebut terkejut mendengar suara dari ikan itu. Karena keterkejutannya, ikan yang ditangkapnya terjatuh ke tanah. Kemudian, tidak berapa lama, ikan itu berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik jelita. "Bermimpikah aku?" gumam petani. Jangan takut, Pak. Aku juga manusia seperti engkau. Aku sangat berhutang budi padamu karena telah menyelamatkanku dari kutukan dewata," kata gadis itu. "Namaku Putri. Aku tidak keberatan untuk menjadi istrimu," kata gadis itu seolah mendesak. Petani itu pun mengangguk. Maka jadilah mereka sebagai suami istri. Namun, ada satu janji yang telah disepakati, yaitu mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul putri dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, maka akan terjadi petaka yang dahsyat. Setelah sampai di desanya, gemparlah penduduk desa melihat gadis cantik jelita bersama petani tersebut. "Wah, lihat-lihat, dia mungkin bidadari yang turun dari langit," gumam mereka. Petani merasa sangat bahagia dan tentram. Sebagai suami yang baik, ia terus bekerja untuk mencari nafkah dan mengolah sawah dan ladangnya dengan tekun dan ulet. Karena ketekunan dan keuletannya, petani itu hidup tanpa kekurangan dalam hidupnya. Banyak orang yang iri dan mereka menyebarkan sangkaan buruk yang dapat menjatuhkan keberhasilan usaha si petani. Haha. "Aku tahu, petani itu pasti memelihara makhluk halus," kata seorang kepada temannya. Hal itu sampai ke telinga si petani dan putri. Namun, mereka tidak merasa tersinggung, bahkan semakin rajin bekerja. Setahun kemudian, kebahagiaan petani dan istri bertambah karena istri petani melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia diberi nama Putra. Kebahagiaan mereka tidak membuat mereka lupa diri. Putra tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan kuat. Ia menjadi anak yang manis, tetapi agak nakal. Ia mempunyai satu kebiasaan yang membuat heran kedua orang tuanya, yaitu selalu merasa kelaparan. Makanan yang seharusnya dimakan bertiga dapat dimakannya sendiri. Lama-kelamaan, Putra selalu membuat jengkel ayahnya. Jika disuruh membantu pekerjaan orang tua, ia selalu saja menolak. Istri petani selalu mengingatkan petani agar bersabar atas ulah anak mereka. "Ya, aku akan bersabar, walau bagaimanapun dia itu adalah anak kita," kata petani kepada istrinya. "Syukurlah Kanda berpikiran seperti itu. Kanda memang seorang suami dan ayah yang baik," puji Putri kepada suaminya. Memang kata orang, kesabaran itu ada batasnya. Hal ini dialami oleh petani itu.
Pada suatu hari, Putra mendapat tugas mengantarkan makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya sedang bekerja. Tetapi Putra tidak memenuhi tugasnya. Petani menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Ia langsung pulang ke rumah. Dilihatnya Putra sedang bermain bola. Petani menjadi marah sambil menjewer kuping anaknya. Anak tidak tahu diuntung, tak tahu diri, dasar anak ikan. Umpat si petani tanpa sadar lelah mengucapkan kata pantangan itu. Setelah petani mengucapkan kata-katanya, seketika itu juga anak dan istrinya hilang lenyap, tanpa bekas dan jejak. Dari bekas injakan kakinya, tiba-tiba menyemburlah air yang sangat deras dan semakin deras. Desa petani dan desa sekitarnya habis terendam semua. Air meluap sangat tinggi dan luas sehingga membentuk sebuah telaga dan akhirnya membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengahnya dikenal dengan nama Pulau Samosir. Demikianlah saudara pendengar kisah legenda Danau Toba. Dari janji yang diingkari, lahirlah sebuah danau luas yang kini menjadi salah satu keajaiban alam Indonesia. Legenda ini mengingatkan kita bahwa janji adalah sebuah amanah. Sekali diucapkan harus dijaga. Karena kelalaian bisa mendatangkan penyesalan yang tiada akhir. Dan dari kisah ini pula, kita belajar bahwa alam menyimpan kuasa yang patut kita jaga dan hormati. Sampai jumpa dalam Sandiwara Radio berikutnya, dengan kisah lain yang tak kalah menarik. Selamat malam dan salam budaya.